Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Romoli Sabat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting, khususnya bubble sort. Menurut Corman et al., algoritma sorting adalah proses menyusun kembali rentetan objek-objek untuk meletakkan objek dari suatu kumpulan data ke dalam urutan yang logis. Pengurutan data dapat dilakukan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar atau bisa disebut dengan ascending, atau sebaliknya, yaitu dari nilai terbesar ke nilai terkecil yang biasa disebut descending. Algoritma sorting ini memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama bubble sort, quick sort, cell sort, selection sort, insert sort, merge sort. Nah, di sini saya akan membahas tentang bubble sort, yang dimana merupakan cara tersederhana dari algoritma pengurutan. Oke, di dalam sini saya akan menjelaskan 4 topik, yaitu yang pertama penjelasan, kedua cara bekerja, ketiga source code, dan keempat demo aplikasinya. Yang pertama, penjelasan bubble sort. Apa sih itu bubble sort? Bubble sort merupakan proses pengurutan secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Fungsinya ialah untuk mengurutkan dari data terkecil ke yang terbesar atau yang disebut dengan ascending, atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil yang disebut dengan descending. Bubble sort ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Lalu yang kedua, algoritma ini mudah untuk dipahami. Yang ketiga, langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangatlah sederhana. Namun ada juga kelemahannya, yang itu metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana. Yang kedua, semakin banyak data, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat. Yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir walaupun sebagian data yang ada telah terurut. Oke, yang kedua, cara bubble sort bekerja. Gimana sih caranya bubble sort ini bekerja? Yang pertama adalah dengan membandingkan data dari elemen data yang pertama dibandingkan tepat pada elemen berikutnya hingga ke elemen ke n, di mana tergantung ada berapa banyak elemen sih, bisa aja 10, ada bisa 5 elemen, tergantung berapa elemen yang diinput. Lalu yang kedua, bila terdapat nilai yang lebih kecil dari elemen pertama, maka posisinya akan ditukar. Yang ketiga, nilai tersebut akan terus dibandingkan hingga sampai pada elemen ke n. Lalu yang keempat, hasil pengurutan pertama akan menjadi acuan pada iterasi atau pengulangan tahap berikutnya. Lalu tahap berikutnya, elemen akan dibandingkan sama seperti tahap pertama. Dan yang terakhir, iterasi atau pengulangan akan terus dilakukan hingga nilai pada setiap elemen terurut sampai sesuai aturan atau posisinya. Oke, yang ketiga, source code bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bubble sort ini bekerja menggunakan source code yang ada di sini. Jadi implementasi dari bubble sort-nya. Oke. Saya udah bikin 4 data elemen angka, yaitu 20, 4, 8, 7, di mana keempat angka ini sama sekali tidak berurutan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode ascending. Oke, untuk code-nya sendiri, for C sama dengan 0, C lebih kecil dari N kurang 1, maka terjadi pengulangan C. Lalu, for D sama dengan 0, D lebih kecil daripada N dikurang C dikurang 1, maka D akan terjadi pengulangan. Jika array D lebih besar daripada array D plus 1, maka swap sama dengan array D sama dengan array D plus 1, array D plus 1 sama dengan swap. Nah, di tabel sini saya sudah bikin ada C, D, array saya buat A, AD, AD plus 1, dan swap. Oke, kita langsung masuk aja. Maaf.
langsung masuk saja. Oke, C sama dengan 0. Jadi kita memasukkan angka 0. Lalu di sini D sama dengan 0. array D sama dengan 20. Jadi kalau di dalam algoritma di sini itu 0, 1, 2, dan 3. Oke, array D plus 1. Array D plus 1 berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi 4. Swap. Di sini dikatakan swap sama dengan array D, sehingga kita akan ubah jadi 20. Kita isi di 20. Nah, array D sama dengan array D plus 1. Karena 20 lebih besar dari 4, sehingga kita bisa meneruskan ke array D. Array D sama dengan array D plus 1. Jadi di sini 4. Array D plus 1 sama dengan swap. Berarti array D plus 1 diganti dengan angka 20. Lalu dilanjutkan lagi dengan cara yang sama. C0. D di sini adalah 1. Oke, maaf. Saya isi 4, 20. Nah, sekarang kita ngikutin yang di sini. Oke, D sama dengan 1. Array D sama dengan 20. Angka 8 turun. Jadi, array D plus 1, 8. Swap sama dengan 20. Apakah 20 lebih besar daripada 8? Ya, sehingga array D sama dengan array D plus 1 yaitu 8, dan array D plus 1 sama dengan 20. Kita ganti lagi. 8, 20. 7 turun. 0, di sini 2. Lalu diisi dengan array kedua yaitu 20. Array D plus 1 berarti 7. Dan swap di sini adalah 20. Apakah 20 lebih besar daripada 7? Ya, sehingga array D sama dengan array D plus 1 yaitu 7, dan array D plus 1 diganti dengan 20. Coba 7, 20. Nah, di sini kan belum berurutan, masih 4, 8, 7, 20. Angka 8 masih lebih besar daripada 7, sehingga kita melakukan perulangan lagi, yaitu hitungan 1. Lalu D sama dengan 0, sama seperti awal, 4. Array D plus 1 sama dengan 8. Lalu swap sama dengan 4. Maaf, 4. Apakah 4 lebih besar daripada 8? Tidak, jadi tetap seperti ini. Lalu yang kedua, 1, 1, yaitu 8. Array D plus 1-nya 7. Swapnya 8. Apakah 8 lebih besar daripada 7? Ya, sehingga kita akan mengubah tempatnya. Di sini diubah 7, 8. Nah, jika angka sudah terurut, maka perulangan akan berhenti karena angkanya sudah pas, yaitu 4, 7, 8, dan 20. Sehingga perulangan pun berhenti. Oke, sekarang saya akan demo aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang saya buat, yaitu yang pertama ada include stdio.h, yaitu untuk memanggil library input-output. Lalu di sini saya membuat 3 fungsi atau prosedur. Yang pertama adalah mengurutkan ascending, mengurutkan descending, dan terima kasih, dan ada in main juga. Oke, dari awal
in array. An array ini merupakan deklarasi, yaitu deklarasi integer, array saya isi 100, n, c, d, dan swap. Lalu ada printf /n, yaitu untuk membuat enter baru, dan ada beberapa sama dengan untuk membuat sebuah garis, dan saya memakai printf lagi dan mengisikan metode ascending. Lalu baris 9 sama seperti baris ke-8. Nah, yang ke-10 ada printf masukkan jumlah angka, lalu scanf yaitu untuk menyimpan jawaban dari user. Lalu pada baris ke-13 ada printf lagi, meminta user untuk memasukkan angka sesuai jumlah elemen yang sudah dia tetapkan. Lalu dari baris 15 sampai 29 ada perulangan untuk menghasilkan nomor yang diurutkan dengan metode ascending tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada printf nomor yang telah diurutkan untuk mencetak angka-angka sesuai urutan metode ascending. Perbedaan metode ascending dan descending di sini kodenya hanya terdapat pada if-nya. Jika kita lihat pada ascending, if-nya itu adalah array D lebih besar daripada array D plus 1. Sementara di descending adalah array D lebih kecil daripada array D plus 1. Sehingga ia akan menghasilkan angka yang lebih besar ke kecil. Lalu void menampilkan terima kasih untuk menutup. Lalu the in main. Nah, di sini saya membuat user untuk memilih metode mana yang mau digunakan, entah itu ascending ataupun descending. Lalu jika memilih satu, maka akan diteruskan kepada mengurutkan dengan metode ascending. Jika jawaban 2 adalah diteruskan dengan mengurutkan menggunakan metode descending. Lalu jika tidak ada sama sekali, misalnya dia bukan menginput 1 atau 2, akan terjadi error, yaitu pilihan tidak tersedia, silahkan ulangi lagi. Lalu return null. Oke, saya coba run. Saya akan memasukkan angka 1 yaitu descending dan 4 elemen angka. Maka akan terurut menjadi 3, 11, 23, dan 63. Dan terima kasih. Lalu descending. Dan angka pun terurut. Dan ini untuk error handlingnya. Dan muncul pilihan tidak tersedia, silahkan ulangi lagi. Sekian demo aplikasi saya. Ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan sebagai acuan tugas. Dan terima kasih atas waktunya sudah mau menonton video tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.